الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خيارة المختارين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعزم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم. Bapak, saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kita awali khutbah kita dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang selalu dan senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali datang dan hadir ke ruangan masjid kita dalam rangka melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah, yaitu salat fardu Jumat secara berjamaah. Semoga salat ini akan selalu mampu kita jaga, dan salah satu cara menjaganya kita kerjakan salat itu dengan selalu berjamaah. Mudah-mudahan nanti di akhirat ketika Allah periksa salat kita, semoga salat kita bernilai baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lidah kita akan selalu ringan untuk bersalawat kepada Nabi. Lidah kita akan selalu ringan untuk bersalawat kepada Rasul. Karena salawat itulah yang menghubungkan kita dengan Rasulullah. Salawat itulah yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad. Makanya bersalawat adalah merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda orang yang cinta kepada Rasulnya. Makanya kalau kita lihat Al-Quran, dalam Al-Quran ayat yang berawalan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, dalam Al-Quran ada lebih kurang berulang-ulang 89 kali. 89 kali ya ayyuhalladzina amanu berulang-ulang dalam Al-Quran. Dan ya ayyuhalladzina amanu itu secara umum semuanya terletak di awal ayat. Semuanya di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Ya ayyuhalladzina amanu, semuanya umumnya berada di awal ayat. Tapi hanya ada satu-satunya ya ayyuhalladzina amanu yang terletak di tengah ayat, hanya ayat yang menjelaskan tentang salawat. Kalau Allah perintah kita salat, Allah enggak salat.
Kalau Allah perintah kita puasa, Allah enggak puasa. Tapi ketika Allah perintah kita bersolawat, Allah dulu yang bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada nabimu. Maka yang merintahkan bersolat bukan Nabi. Yang memerintah kita bersolat itu Allah. Allah yang perintah. Dan yang dipanggil bukan ya ayuhan nas, bukan manusia. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang yang Islam. Tidak. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Hanya orang-orang berimanlah yang akan mampu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, buat kita yang ngaku-ngaku umatnya Rasulullah, salah satu membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, maka perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga lidah kita akan selalu ringan untuk bersolat kepada Nabi, sehingga itu menjadi salah satu jalan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam khutbah kita yang ringkas dan pendek pada siang ini, khatib tak lupa berpesan baik kepada diri sendiri maupun kepada kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita sama-sama menjaga dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Dalam arti yang sebenarnya, kita kerjakan segala perintahnya dan kita tinggalkan semua yang dilarangnya. Semoga kita akan mendapatkan mardatillah, keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, khutbah pendek kita siang ini dilandasi dari firman Allah yang kita baca di awal tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 236. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah olehmu sekalian salatmu, was salatil wusta, dan salat yang di pertengahan, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah olehmu salat itu dengan rasa tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita menyebut salat, salat adalah ibadah paling pokok dalam Islam. Ibadah wajib paling tinggi, salat wajib. Ibadah sunat paling tinggi, salat sunat. Itu tidak ada yang ngalahkan. Maka salat adalah ibadah paling pokoknya dalam Islam. Karena salat ini ibadah paling pokok, maka Nabi sampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Sesungguhnya kata Nabi, amal pertama yang akan diperiksa oleh Allah nanti di akhirat bagi seorang hamba bukan hajinya berapa kali, bukan umrahnya berapa kali, bukan zakatnya berapa banyaknya, bukan sedekahnya. Yang pertama diperiksa kata Nabi, salatuhu, salatnya. Faiza saluhat, apabila salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, itulah orang yang beruntung, itulah orang yang menang. Wa iza fasadat, apabila salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, itulah orang yang sia-sia, itulah orang-orang yang rugi. Maka salat adalah ibadah paling pokok dan ibadah yang pertama akan diperiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah ingatkan kita, karena salat ibadah paling pokok, maka kata Allah, hafizu 'alas salawat, jagalah olehmu salatmu dengan baik. Jaga semua salatmu dengan baik. Nah, apa makna hafizu?
Hafizu kalau diterjemahkan artinya peliharalah, jagalah. Nah pertanyaannya, apanya yang mau dijaga? Apanya yang akan mau dipelihara? Maka ada 3. Hafizu itu maknanya 3. Yang pertama al-muhafazah ala adaiha fi awqatiha. Yang pertama, jaga salatmu dalam hal melaksanakannya fi awqatiha, di dalam waktunya. Itu yang pertama. Jadi makna menjaga salat, makna pertamanya kerjakan salat itu di dalam waktunya. Makanya Nabi Muhammad selesai Isra Mi'raj, maka Nabi Jibril ajarkan sama Nabi Muhammad, Muhammad, nih subuh waktunya dari ini sampai ini, zuhur waktunya dari ini sampai ini, asar, maghrib, isya waktunya dari sini sampai sini. Diajarkan sama Jibril sama Rasulullah, ada waktunya. Maka yang pertama makna hafizu ala salawat, yang pertama jaga salat kita dalam melaksanakannya fi awqatiha, di dalam waktunya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau menyebut menjaga salat di dalam waktunya, maaf nih, kadang-kadang kita jangankan akan menjaga salat di dalam waktunya, kadang-kadang jo salat tu malah bertinggalkan. Jangan kau menjaga waktu sembahyang dengan jo salat tu ditinggalkan. Maaf nih, jujur aja, banyak kita nih kadang-kadang karena kesibukan dunia, karena kita diperbudak oleh dunia nih, kadang yang namanya salat nih gampang buat kita ninggalkan. Okelah Jumat yang sekali seminggu nih kita hadir, tapi di luar Jumat nih kadang-kadang gampang, murah bana sembahyang kau tinggal. Mah mengecek, gara-gara motong loba, amua tinggal sembahyang. Bahkan Jumat pun tinggal di gara motong loba. Bangki bamperai yang mula tinggal sembahyang. Jumat tinggal di gara bangki bamperai. Gampang bana meninggal sembahyang kau. Maaf mengecek, awak kan banyak hobi nih. Ada hobi buru, ada hobi mancing, ada hobinya macam-macam hobi agot. Dan kadang hobi-hobi kita nih kadang sering menyebabkan tinggalnya salat nih. Maka yang pertama tugas kita apa? Jaga salat nih, jangan sampai tinggal dia. Maaf nih, waktunya udah ada dah. Kalau zuhur saja 12:30 sampai nanti waktu asar, tu kudu luar panjang waktu no. Maka kerjakan salat itu di dalam waktunya. Makanya yang pertama, jaga salat, jangan sampai tinggal apapun alasannya. Maaf nih, kalau haji itu wajib pakai kalau. Haji wajib kalau mampu. Kalau tak mampu, hilang wajibnya. Zakat wajib kalau mampu. Kalau tak mampu, hilang wajibnya. Tapi salat wajib, tak ada kalaunya. Sembahyang tu sakit, sanang, bahagia, sengsara, kaya, miskin, tidak ada asal alasan meninggalkan salat. Tidak bisa sembahyang tagak duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring pakai gerakan tangan, udah pakai mata, pakai mulut aja. Tidak bisa pakai mata, je muncuang sen, tidak bisa je muncuang je hati, tidak bisa je hati di sembayangan, tapi tidak ada cerita nak sembayang. Tidak bisa bau luak tayamum. Berjalan jauh awak, pai ke Padang 90 kilo lebih, 2 marhalah. 1 marhalah sampai 5, 2 marhalah 90. Lalai wai 90 kateh, berjalan jauh safar nih untuk kebaikan. Awak jalan jauh ke Padang nih, urusan banyak. Boleh pilih, tamamkah? Qasar sajakah? Jamak sajakah? Jamak qasarkah? Ada pilihannya, tapi salat tidak ada alasan meninggalkan. Maka salat beda dengan yang lain. Yang lain turunnya di bumi, tapi salat perintahnya turun di tempat yang tertinggi, langsung dari Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama,
jaga salat, jangan sampai tinggal apapun alasannya. Maka jaga dia fi awqatiha, di dalam waktunya. Satu. Yang kedua, apa mana hafizul salat? Yang kedua, al-muhafazah ala kaifiyatil masyru'ah. Maka jaga salat itu dalam cara mengerjakannya sesuaikan dengan syariat. Maka salat kita kerjakan sesuai dengan tuntunan. Maaf nih, dalam salat ada 5. Ada syarat sah salat, ada rukun salat, ada sunat-sunat salat, ada makruh-makruh salat, dan ada yang membatalkan salat. Kita ambil salah satu. Apa? Ada namanya rukun salat. Rukun salat terbagi 3. Ada rukun qalbi di hati, ada rukun qauli pada bacaan, ada rukun fi'li pada gerakan. Ini rukun. Rukun enggak boleh tinggal, enggak boleh salah. Kalau salah, salatnya batal. Kita ambil satu di antara rukun-rukun salat. Ada rukun qauli, rukun bacaan. Dalam salat ada bacaan itu yang sifatnya rukun, bukan sunat, rukun. Kalau dia rukun, jangankan tinggal, salah aja enggak boleh. Kalau salah, batal salatnya. Ada rukun bacaan dalam salat. Berapa? 5. Rukun bacaan dalam salat ada 5. Pertama, yang rukun dalam bacaan dalam salat, pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun, enggak boleh salah. Enggak boleh salah, baca takbirnya enggak boleh salah. Allahu Akbar, yang panjangnya cuma Allah aja. Lamnya aja yang panjang, selebihnya pendek. Sementara ada juga orang yang baca takbir itu, ada yang panjang A-nya, yang panjang barnya. Salah dia. Allah, salah dia. Ada yang banyak Allahu Akbar, barnya salah, salah lagi, panjang dia, salah. Maka Allahu Akbar harus benar. Allah Maha Besar. Maka benarkan bacaan takbiratul ihramnya. Satu. Yang kedua, rukun bacaan dalam solat yang tidak boleh salah, apalagi tinggal. Yang kedua, Al-Fatihah. Fatihah itu rukun, enggak boleh salah. Maaf nih, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu tasdiknya ampe balai buah. Enggak boleh tinggal satu. Tinggal satu solatnya batal. Tasdiknya 14 buah. Ampe balai buah tasdik dalam Al-Fatihah enggak boleh tinggal. Tinggal satu tasdiknya, solatnya batal. Dan maaf nih, pernahkah kita cek Fatihah kita? Awak nan samuko solat nih pakai Fatihah, udahkah betul Fatihah kita? Kenapa? Banyak sekarang ini orang yang tak betul Fatihahnya. Apalagi yang tak betul tu imam. Imamnya tak betul Fatihahnya, maka salat makmum batal semua. Maka oleh karena itu, jadi maaf nih, bacaan kita yang kedua yang tak boleh salah Al-Fatihah. Tidak boleh salah. Contoh, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya pakai tasdik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Wa iya, kepada ka engkau ya Allah nasta'in, kami minta tolong. Sementara ada orang kita yang barangkali tidak pernah lihat Quran lagi, maka dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hilang tasdiknya. Kalau hilang tasdiknya, salah artinya. Jauh bedanya. Iyyaka na'budu, kepada engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau ya Allah kami minta tolong. Itu kalau pakai tasdik. Tapi kalau hilang tasdiknya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyak itu artinya sinar matahari. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada sinar matahari kami menyembah. Kepada sinar matahari kami minta tolong. Itu kalau hilang tasdiknya. Maka saya sekali, maaf nih waktu luang, caliak-caliak Quran balik labatuan ndak Fatihah hambu. Kenapa? Kalau Fatihahnya tak betul, solatnya salah, batal. Kalau solatnya batal, sama dengan tidak solat. 2. Yang ketiga, rukun qauli dalam solat yang ketiga, tahiyat akhir. Dan tahiyat akhir ini nyambung dengan yang keempat, solawat Nabi. Maka
dalam solat rukun tu tahiyat akhir dengan solat Nabi itu satu paket dia. Ada 5 bacaan yang tak boleh tinggal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. 1. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 2. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. 3. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. 4. Yang kelima, Allahumma salli ala Muhammad. Itu rukun, enggak boleh tinggal. Tinggal yang 5 itu salatnya batal. Maka pastikan tahiyat kita benar. Salawatnya jangan tinggal. Maka yang 5 itu adalah bacaan ketika tahiyat akhir. Maka dia rukun. Yang kelima, yang terakhir, rukun qauli dalam salat adalah salam ke kanan. Salam ke kanan itu rukun. Maka baca salamnya dengan baik. Maka 5 nih, takbir, Fatihah, tahiyat akhir, salat Nabi, salam, itu rukun. Maka baguskan bacaannya. Pertanyaannya, pernahkah kita mencek bacaan kita? Maka sekali-sekali beli buku tuntunan salat yang lengkap tuh, tipis, harganya cuma 6.000. 6.000 cuma harganya, tidak mahal. Buku tuntunan salat, baca buku itu sekali-sekali. Lah batuan ndak Fatihah hambo. Kalau dibaca Fathul Mu'in, no ndak baris payah baca no. Baca kasih saja payah lo ndak baris payah baca no. Baca ajalah buku tuntunan salat lengkap. Di sana lengkap tuh Fatihahnya, tahiyat akhirnya. Maka lihat sekali-sekali. Kenapa? Supaya salat kita ini betul di bidang bacaannya. Kenapa? Itu menentukan sah dan tidak sahnya salat yang kita kerjakan. Maka yang kedua, jaga salat itu dari segi cara melaksanakannya, salah satu di bidang bacaannya. Yang ketiga, makna hafizu ala salawat yang ketiga adalah al-muhafazah ala maqasidiha wa asariha. Yang ketiga, jagalah salat itu dari tujuan dan bekasnya. Maka orang yang salatnya benar, dia jaga waktu salatnya dengan benar, dia kerjakan salat sesuai dengan tuntunan, maka yang ketiga akan nampak apa? Maqasidiha, akan tercapai tujuannya. Apa tujuan salat? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah sembahyang, fahsya'nya hilang. Sudah sembahyang, mungkarnya tak hilang, tanda salatnya ada bermasalah. Ada yang salah dalam salatnya. Maka orang yang benar salatnya, maka fahsya dan mungkarnya akan hilang. Yang kedua, wa asariha, dan ada bekasnya selesai dia salat. Apa bekas salat tu? Kening hitam? Enggak. Kening hitam bukan bekas salat. Kening hitam mah bisa dibuat-buat. Tapi yang bekas salat tu apa? Nur, cahaya nanti di akhirat. Maka orang-orang yang benar salatnya ada cahaya nanti di akhirat, dan itulah yang menandakan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu buat kita, salat yang 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita umat Rasulullah ni, jaga baik-baik. Jaga waktunya, jaga caranya, jaga tujuan dan bekasnya. Semoga nanti di akhirat ketika Allah periksa salat kita bernilai baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Fa'tabru ya ulil absar. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا تعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.